Shalom saudara-saudari di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudari sedang berada pada ketika ini, baik di desa, di bandar raya, di mana sekalipun. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Nah, jadi saudara-saudari, kita bersyukur atas kesempatan yang selalu Tuhan berikan untuk kita setiap hari dapat bersama-sama di dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar untuk kita memulai setiap hari kehidupan kita. Nah, jadi saudara-saudari, mari sebelum kita melanjutkan renungan kita pada pagi hari ini dengan pembacaan firman Tuhan dan sedikit perkongsian daripada kebenaran firman-Nya, mari kita datang kepada Tuhan dulu, kita menghadap Tuhan di dalam doa kita bersama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Jadi kami menaikkan syukur, terima kasih kami kepadamu karena kebaikan Tuhan yang selalu menyertai dan menopang hidup kami dengan kesehatan, dengan berkat-berkat-Mu yang kami rasakan setiap hari, dan terlebih kesempatan-kesempatan yang Tuhan selalu sediakan bagi kami untuk dapat bersama-sama melayani Tuhan, dapat bersama-sama memuji memuliakan Tuhan lewat pelayanan kami setiap hari dan lewat persekutuan kami bersama jemaat-jemaat Tuhan dan orang-orang percaya. Nah, terima kasih Bapa atas semuanya. Kami tahu oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami semata-mata. Nah, selanjutnya Tuhan, biar penyertaan-Mu terus menyertai kami di dalam cara kami selanjutnya. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, jadi saudara-saudari, sebelum kita membaca sedikit daripada firman Tuhan yang sebagai dasar daripada renungan kita pada pagi hari ini, jadi mari kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan bersama. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku, tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku, tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita.
Haleluya. Nah, saudara-saudari, pada pagi hari ini saya mau berkongsi alasan saya kenapa saya percaya pada Yesus. Ya, mungkin banyak orang ada alasannya sendiri kenapa mereka percaya. Nah, jadi bagi saya secara pribadi, ini adalah alasan saya, yaitu berdasarkan satu statement yang bagi saya ini adalah yang yang sangat meyakinkan saya kenapa saya harus percaya. Itu terdapat di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Ya, jadi begini bunyinya. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, sebab di dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan itu. Jadi kalaulah seluruh kepenuhan kealahan itu di dalam Yesus Kristus, jadi makanya Dia adalah Allah dan Tuhan yang sebenar. Nah, jadi bagi saya, kalau Tuhan yang sebenar, Tuhan yang benar itu, ya sudah pasti Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni, ya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang kekal adanya. Nah, jadi banyak penyataan Alkitab yang lain yang menyatakan semua itu, bahwa Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, Dia sebagai yang awal daripada yang akhir, yang kekal adanya, yang mengampuni dosa, yang sangat mengasihi. Nah, jadi sudah tentu karena Dia adalah Tuhan yang sebenar. Nah, jadi saudara-saudari, ini hanya satu ayat saja. Jadi di dalam Alkitab itu, baik di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru, sangat banyak ayat-ayat Alkitab, kisah-kisah menunjukkan Dia adalah Tuhan. Nah, Dia adalah Allah. Jadi makanya saudara-saudari, ini alasan kenapa saya mau percaya. Ya, karena kalau Dia adalah Allah, sudah tentu Dia adalah pencipta. Jadi sudah tentu Dia adalah yang maha kuasa. Sudah tentu Dia adalah yang maha hadir. Sudah tentu Dia adalah Allah yang maha tahu. Dan segala-galanya, Dia berkuasa di atas segala-galanya. Dia menopang segala-galanya. Jadi saudara-saudari, tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak percaya. Ya, benarkah Yesus Tuhan? Nah, ini yang saya baca ini cuma satu ayat. Jadi terlalu banyak ayat penyataan di dalam Alkitab itu yang merujuk bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia sendiri adalah Allah. Jadi makanya saudara-saudari, untuk tidak percaya itu adalah satu perkara yang sengaja. Nah, tetapi di dalam Alkitab itu sangat jelas. Nah, jadi saudara-saudari, untuk mengampuni dosa saya sudah pasti bahwa itulah karena kasih-Nya, karena Dia adalah Allah. Jadi selain Allah tidak ada yang dapat mengampuni dosa. Selain Allah tidak ada yang dapat memberkati. Selain Allah tidak ada yang lebih berkuasa. Jadi saudara-saudari, marilah kita berkongsi bersama keyakinan ini, supaya apapun yang datang, ajaran-ajaran yang datang yang menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dengan argumen yang macam mana sekalipun, saudara, saya belum pernah
membaca dan menemukan kitab yang sangat jelas seperti Alkitab. Nah, jadi saudara-saudari, jangan ragu, jangan khawatir, dan jangan pernah goyah iman. Kalau engkau sudah memutuskan untuk percaya pada Yesus yang adalah Tuhan, baik engkau percaya karena Dia mengampuni, baik engkau percaya karena Dia mengasihi, saudara-saudari, keyakinan iman kita sudah tepat pada landasannya. Jadi oleh itu saudara-saudari, marilah kita bersama teguhkan iman kita, berpeganglah pada pengharapan itu. Jadi tidak akan sia-sia, karena yang mengucapkan segala janji yang pernah kita dengar, yang akan kita dengar, Dia adalah Allah yang satu-satunya, yang sesungguhnya penguasa di atas segala-galanya. Tidak ada lain lagi selain Dia, Yesus Kristus. Jadi makanya saudara-saudari, imanilah dengan sungguh, peganglah apa yang kita percaya, yang kita dengarkan pada saat ini, yang sudah lalu, bahkan yang akan datang ini. Nah, saudara-saudari, itu yang saya ingin kongsikan sedikit untuk kita bersama pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita berpisah dan sebelum kita memulai segala aktiviti kita di sepanjang hari ini, jadi saya rindu mengajak kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami yakin pada pagi hari ini dengan firman-Mu yang sudah kami dengar sangat meyakinkan kami, bahkan lebih banyak penyataan Alkitab yang menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan Allah di atas segala-galanya. Engkau yang satu-satunya, tidak ada yang lain lagi. Jadi oleh itu Tuhan, keyakinan ini biar dia kami pegang sungguh-sungguh, biar kami percaya dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh, dengan penghabisan akal kami, dengan penghabisan hikmat kami tetap percaya. Dan jangan biarkan hati kami goyah, jangan biarkan kami mendengarkan pengajaran-pengajaran yang liar, yang dari luar, yang mungkin menipu kami. Tetapi Alkitab dengan jelas menyatakan keyakinan iman kami bahwa hanya Yesus Kristus yang adalah Allah, Juru Selamat kami, yang menjanjikan dengan pasti keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Nah, jadi Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan pada hari ini dan mulai pada pagi hari ini seluruh hidup kami pada hari ini. Semua aktiviti kami, pekerjaan, pelayanan, dimanapun kami berada pada hari ini, kiranya Tuhan terus menyertai kami, memimpin kami. Dan sekali lagi Tuhan mengingatkan saudara-saudari kami yang di dalam kelemahan tubuh, kiranya dengan kasih dan kuasa-Mu dan kehendak-Mu Bapa, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Engkau memulihkan mereka dari sakit penyakit dan pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, saudara-saudari, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini. Jadi sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.